Ada banyak macam, dan berbagai ragam jenis spesies serangga di dunia ini, salah satunya, jenis kumbang yang akan kita bahas pada video kali ini. Kumbang yang sering dikenal dengan kumbang kutu anggur. Penasaran dengan bentuk dan perilakunya? Mari kita bahas bersama. Sobat Naturalis, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas spesies kumbang dari famili Chrysomelidae. Kumbang kutu anggur, atau dikenal dengan nama latin, Altica chalybea, adalah spesies kumbang daun kecil yang termasuk ke dalam famili Chrysomelidae. Altica chalybea berwarna biru metalik atau hijau, dan memiliki kemampuan untuk melompat seperti kutu. Sobat Naturalis, Altica chalybea umumnya ditemukan di habitat yang memiliki tanaman inangnya, khususnya di area beriklim sedang, seperti kebun anggur. Habitat utama kumbang ini adalah kebun anggur, karena larva dan dewasanya memakan daun tanaman anggur. Kebun dan tanaman. Selain pada tanaman anggur, kumbang ini juga dapat dijumpai di kebun dan taman yang memiliki tanaman inang lainnya, seperti pohon apel, pir, dan spesies dari keluarga Rosaceae. Hutan, mereka juga dapat ditemukan di tepi hutan, terutama di daerah yang ditumbuh tanaman inangnya. Habitat Altica chalybea biasanya dekat dengan sumber makanan bagi larva dan dewasa, dan serangga ini bisa menjadi hama invasif jika tidak dikendalikan. Sobat Naturalis, Altica chalybea memiliki ukuran tubuh yang kecil, yang berkisar antara 4 hingga 6 mm. Tubuh berwarna biru metalik atau hijau, sehingga tampak mengkilap. Kepalanya kecil dengan sepasang mata majemuk yang besar, dan memiliki antena yang panjang. Selain itu, tungkai pada kaki belakangnya yang lebih kuat yang berguna untuk melompat seperti kutu, sehingga sering disebut kumbang kutu. Kumbang ini juga memiliki elytra atau sepasang cangkang pelindung sayap yang ada di dalamnya. Bagian yang disebut protoras berada di depan tubuhnya memiliki bentuk bulat, yang tidak ada duri atau tonjolan mencolok. Morfologi kumbang kutu anggur membuatnya mudah dikenali, terutama warna metaliknya yang khas, dan kemampuannya untuk melompat. Kumbang kutu anggur, atau Altica chalybea, pertama kali diidentifikasi sebagai spesies oleh etimologi Jerman, yang bernama Wilhelm Ferdinand Erichson, pada tahun 1847. Wilhelm Ferdinand Erichson adalah seorang ahli etimologi asal Jerman, yang dikenal atas kontribusinya dalam klasifikasi serangga terutama kumbang, Coleoptera. Ia bekerja sebagai kurator di Museum Zoologi Berlin, dan banyak menerbitkan banyak karya tentang taksonomi serangga. Catatan penting dari Erichson, termasuk deskripsi spesies baru yakni Altica chalybea. Pertama kali ia identifikasi pada tahun 1847. Dalam catatan taksonominya, Erichson mendokumentasikan karakteristik morfologis utama yang membantu mengidentifikasi spesies ini, seperti ukuran kecil, warna biru metalik, dan kemampuan melompat. Erichson menggunakan pendekatan ilmiah untuk menjelaskan anatomi kumbang ini, khususnya sayap keras atau elytra dan struktur tubuh lainnya yang khas pada famili Chrysomelidae. Sayangnya, detail spesifik dari publikasi asli Erichson yang mencangkup deskripsi Altica chalybea tidak mudah diakses dalam sumber-sumber umum saat ini, karena karya ilmiahnya diterbitkan dalam literatur ilmiah lama jarang tersedia secara online. Penemuan dan catatan Erichson ini memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan memahami kumbang kutu anggur sebagai salah satu hama yang berdampak pada tanaman anggur. Kumbang kutu anggur memiliki siklus hidup yang sama seperti kebanyakan serangga lainnya, yakni metamorfosis sempurna atau holometabola, yang terdiri dari 4 tahapan siklus: telur, larva, pupa, dan dewasa. 1. Telur. Tahap pertama yakni telur. Kumbang kutu anggur betina meletakkan telur di bagian bawah daun tumbuhan inangnya. Biasanya proses ini dilakukan pada awal musim semi, setelah mereka keluar dari hibernasi. Setiap betina dapat menghasilkan telur, sekitar 200-800 butir telur sepanjang hidupnya. Telurnya berbentuk lonjong berwarna kuning. Telur dapat menetas sekitar 6-14 hari tergantung suhu lingkungan. 2. Larva. Setelah sekitar 14 hari telur menetas, larva yang baru menetas berwarna kuning. Dengan kepala hitam, mereka akan tumbuh hingga sekitar 5-7 mm.
setelah beberapa kali berganti kulit atau instar. Kemudian larva mulai memakan daun tanaman inang. Tahap larva berlangsung selama 2-3 minggu. Selama itu, larva mengalami 3 tahap instar atau pergantian kulit. 3 pupa. Setelah tahap larva selesai, larva jatuh ke tanah dan membentuk kepompong di dalam tanah. Ini disebut pupa. Tahap pupa berlangsung sekitar 11-14 hari. Tergantung pada kondisi lingkungan. Selama tahap ini, larva akan bermetamorfosis menjadi kumbang dewasa. 4 dewasa. Setelah tahap pupa selesai, kumbang dewasa akhirnya muncul. Kumbang dewasa berwarna biru metalik atau hijau, dan memiliki tubuh berukuran kecil. Kumbang dewasa biasanya muncul pada awal musim panas atau akhir musim semi, dan mulai memakan daun anggur yang muda. Masa hibernasi berawal pada akhir musim panas atau awal musim gugur, dan akan bersembunyi di balik daun kering sampai ke musim semi berikutnya. Selama itu juga, kumbang dewasa akan berhenti makan. Kumbang kutu anggur dapat hidup selama beberapa bulan, melewati musim dingin dan fase dorman, hingga siap bertelur pada musim setelahnya. Siklus hidup seperti ini memungkinkan populasi Altica chalybea berkembang dengan cepat dalam satu musim, tanpa terkontrol. Hal ini tentu berdampak pada rusaknya tanaman anggur, terutama di kebun yang tidak dikelola dengan baik. Dari penemuan awal oleh Wilhelm Ferdinand Erichson, kumbang kutu anggur telah menjadi contoh penting tentang bagaimana spesies hama dapat mempengaruhi praktik pertanian, terutama dalam budidaya tanaman anggur. Sebagai hama yang beradaptasi dengan baik terhadap habitat anggur, kumbang kutu anggur telah memaksa petani untuk mengembangkan strategi pengendalian yang berkelanjutan dan efektif, baik melalui penggunaan pestisida, pendekatan biologis, maupun manajemen pertanian yang cerdas. Kehadirannya menekankan untuk pentingnya pemantauan pertanian secara terus-menerus. Di sisi lain, studi tentang Altica chalybea juga memberi pengetahuan tentang ilmu etimologi dan taksonomi, yang membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut mengenai interaksi serangga dengan ekosistem tanaman inangnya. Meskipun dianggap hama, kumbang kutu anggur tetap menjadi bagian dari keanekaragaman hayati, yang jika dipelajari dengan benar, dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang keseimbangan alam di lingkungan pertanian. Sobat Naturalis, itulah tadi pembahasan kita mengenai kumbang kutu anggur atau Altica chalybea. Dari pembahasan ini kita dapat banyak pengetahuan tentang kumbang yang menjadi hama bagi petani anggur. Dan, dari pembahasan ini juga kita dapat mengetahui tentang keanekaragaman hayati di lingkup pertanian, terutama pada petani anggur. Kami sangat berterima kasih sekali kepada para penonton yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam alam. Salam naturalis.